Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik, serta bisa memahami pembelajaran yang akan diberikan pada hari ini. Baiklah, pada hari ini kita akan memahami tentang teks berita. Terutama, kita akan belajar tentang unsur-unsur teks berita. Apa itu berita? Nah, pasti kamu semua pernah menonton berita, mendengar berita, ataupun membaca berita. Baik itu dalam bentuk berita di televisi, di radio, maupun portal berita online. Sebenarnya apa itu berita? Di dalam KBBI, berita diartikan sebagai cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Nah, teks berita dapat disimpulkan yaitu teks yang melaporkan peristiwa atau kejadian yang sedang dan telah terjadi yang bersifat aktual, terkini atau hangat, dan faktual berdasarkan fakta. Jadi, peristiwa atau kejadian yang bisa dijadikan sebuah teks berita haruslah memenuhi dua syarat. Yang pertama yaitu syarat faktual, yang kedua yaitu syarat aktual. Apa itu syarat aktual? Syarat aktual, setiap peristiwa yang diberitakan haruslah benar-benar hangat dan terbaru. Kemudian, syarat faktual, setiap peristiwa atau kejadian yang ditulis menjadi sebuah teks berita haruslah berdasarkan pada peristiwa yang benar-benar terjadi. Jadi, kalau imajinasi itu tidak bisa dijadikan sebuah berita. Nah, apa saja unsur-unsur teks berita? Mari kita lihat satu persatu. Apa? Nah, unsur apa ini dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah what. Yang kedua, unsur di mana atau where. Unsur yang ketiga yaitu siapa atau who. Unsur yang keempat yaitu kapan atau when. Unsur yang kelima yaitu mengapa atau lebih dikenal dalam bahasa Inggris dengan why. Unsur yang keenam, bagaimana. Dalam bahasa Inggris disebut dengan how. Nah, mari kita lihat satu persatu setiap unsur teks berita tersebut. Apa? Unsur apa di dalam berita berarti berita tersebut haruslah memuat pernyataan tentang apa kejadian atau peristiwa yang diberitakan. Selanjutnya, unsur di mana atau where. Apa itu unsur di mana? Di dalam sebuah teks berita haruslah memuat tempat terjadinya peristiwa. Selanjutnya, unsur kapan. Berita harus memuat waktu terjadinya sebuah peristiwa yang diberitakan. Waktu ini bisa berupa jam, menit,
detik, ataupun berupa tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian kita lihat unsur siapa. Unsur siapa maknanya adalah sebuah teks berita haruslah mengandung orang-orang yang terlibat di dalam peristiwa. Jadi siapa saja pelaku yang ada di dalam peristiwa tersebut yang diberitakan, maka sebuah berita telah memuat unsur siapa. Sekarang kita lihat unsur berikutnya. Mengapa? Di dalam sebuah teks berita, setiap kejadian yang diberitakan pastilah memuat penyebab atau alasan atau latar belakang terjadinya sebuah peristiwa. Nah, penyebab ini atau latar belakang terjadinya sebuah peristiwa perlu dimuat dalam sebuah teks berita. Inilah selanjutnya yang disebut dengan unsur mengapa. Unsur selanjutnya, bagaimana? Di dalam sebuah teks berita, pasti dipaparkan proses, akibat, atau situasi sebuah peristiwa yang diberitakan. Nah, sekarang, mari kita berlatih menentukan unsur-unsur yang ada di dalam teks berita. Perhatikan teks berita di bawah ini. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu, tanggal 15 November, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk-truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok atau non-sembako pada tanggal 21 hingga 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, di antaranya truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut, seperti di Pelabuhan Merak, menyebabkan antrean truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrean tersebut masih dalam batas normal. Antrean belum membludak keluar area parkir pelabuhan. Akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Sekarang, mari kita tentukan unsur-unsur yang terdapat di dalam teks berita yang telah kita baca sebelumnya. Unsur yang pertama, peristiwa apa yang diberitakan? Ya, kamu benar, padatnya Pelabuhan Merak. Selanjutnya, siapa yang mengalami peristiwa yang diberitakan tersebut? Oke, para sopir truk pengangkut barang non-sembako. Benar ya? Berikutnya, di mana peristiwa yang diberitakan itu terjadi? Ya, di Pelabuhan Penyeberangan Merak. Unsur berikutnya, kapan peristiwa yang diberitakan itu terjadi? Ya, 10 hari menjelang Lebaran, tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 15 bulan November. Nah,
Kita lihat unsuran selanjutnya. Mengapa peristiwa yang diberitakan itu bisa terjadi? Nah, di sini kita lihat apa alasannya. Oke, karena adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada tanggal 21 hingga 25 November. Unsur yang terakhir, bagaimana situasi peristiwa yang diberitakan? Ya, terjadi antrean truk sekitar 100 meter dari pintu masuk pelabuhan. Oke, kamu telah bisa menentukan unsur-unsur dari teks berita yang telah kita baca sebelumnya. Sekarang, nah, simpulan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah di dalam sebuah teks berita memuat 6 unsur teks berita. Unsur yang pertama, apa? Unsur yang kedua, di mana? Unsur yang ketiga, kapan? Unsur yang keempat, siapa? Unsur yang kelima, mengapa? Unsur yang keenam, bagaimana? Untuk memudahkan kamu mengingat keenam unsur ini, kita bisa membuat sebuah jembatan keledai. Nah, jembatan keledai dari keenam unsur ini adalah adik Simba. Dari mana asal jembatan keledai adik Simba ini? Huruf A adalah apa? Di mana? Huruf K, kapan? Siapa? Huruf M adalah unsur mengapa. Kemudian yang terakhir, bagaimana. Nah, keenam ini disingkat menjadi adik Simba. Di dalam bahasa Inggris, disingkat juga dengan 5W plus 1H. Nah, akhirnya kita sampailah kepada akhir pertemuan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan ini bisa memberikan manfaat bagi kamu semua dan bisa memahaminya dengan baik. Semoga kita bisa bertemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.